Selamat pagi saudara-saudara seiman. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk semua berkat dan kasih Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami hingga pagi hari ini. Dengan penuh sukacita kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati acara kami ini dari awal hingga akhirnya. Terpujilah Engkau Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, renungan pagi buat kita hari ini, Rabu 10 Desember 2024. Diambil dari Ulangan pasal 3 ayat 24. Demikian dikatakan di sana. Ya Tuhan Allah, Kau telah mulai memperlihatkan kepada hamba-Mu ini kebesaran-Mu dan tangan-Mu yang kuat. Sebab Allah manakah di langit dan di bumi yang dapat melakukan perbuatan perkasa seperti Engkau. Dalam bahasa Batak dikatakan, Ale Tuhan Jehovah, nunga tutu dipukahopa tuduhon tunaposom hati bulomu dohot tanganmu nagugui. Aitung debata dia ma di banua ginjang, manang di tanah on natara bahesa, patu pahon, songon jadi-jadianmu dohot songon hagugunmi. Saudara-saudara, Tuhan memiliki rencana bagi setiap kehidupan kita. Sebagaimana Dia memiliki rencana bagi bangsa pilihannya Israel. Tuhan telah menyelamatkan umatnya dari perbudakan di Mesir untuk membawa mereka ke tanah yang telah dijanjikannya kepada para leluhur mereka. Dalam bagian ini, Musa saja menyerahkan kepemimpinan Israel kepada Joshua. Sebelum menyampaikan tinjauan secara terperinci tentang semua yang telah terjadi selama 40 tahun memimpin Israel melalui padang gurun. Selama 40 tahun Israel dicegah memasuki perhentian mereka karena kedagingan. Dan dengan cara yang sama, tubuh Kristus yang ditebus yang telah dibawa ke dalam persatuan yang mulia dengannya dan dapat berada di pada gurun pasir, padang gurun rohani yang masa kanak-kanak rohani dan menjalani kehidupan yang selama ini perjalanan itu seperti perjalanan di bumi. Kedagingan jasmani menimbulkan rasa takut dan kegagalan dalam diri orang percaya saat ini. Sama seperti terjadi pada zaman pengembaraan Israel di padang gurun. Akhirnya tibalah saatnya ketika Musa diilhami untuk berdoa. Ya Tuhan Allah, Engkau baru saja mulai memperlihatkan kepada hamba-Mu kebesaran-Mu dan tangan-Mu yang perkasa. Sebab siapakah Allah di surga atau di bumi yang dapat melakukan perbuatan-perbuatan dan kuasa-Mu seperti Engkau lakukan? Musa menyadari bahwa meskipun mereka semua telah mengalami mujizat-mujizat yang dahsyat, kebaikan dan kebesaran Allah jauh melampaui apapun yang pernah mereka alami. Tuhan memiliki lebih banyak hal untuk ditunjukkan kepada umatnya. Dia telah berjanji untuk berperang melawan mereka, menaklukkan kota-kota, membangun mereka di tanah mereka, dan memberi mereka kedamaian. Jika mereka mau mempercayai firman-Nya, menaati petunjuk-Nya, dan tidak bergantung pada pemahaman mereka sendiri, atau melakukan sesuai dengan kekuatan mereka sendiri. Namun berkali-kali mereka melakukan apa yang tampak benar di mata mereka sendiri. Sehingga Tuhan menarik kembali berkat-Nya dan menunda janji-janji-Nya. Kita semua telah diberikan yang kita butuhkan untuk menjalani kehidupan yang penuh kemenangan melalui Kristus untuk mengambil bagian dari perhentian yang dijanjikannya. Jika kita mau percaya kepada firman-Nya, hidup oleh iman, dan menerima semua yang menjadi milik kita di dalam Kristus. Seperti Israel, Tuhan baru saja mulai menunjukkan kepada kita tentang kebesaran-Nya dan tindakan-tindakannya yang dahsyat itu, dan yang harus kita lakukan untuk menerimanya dengan percaya. Dia telah berjanji untuk mengalahkan semua raksasa rohani yang mungkin kita hadapi. Dia telah berjanji untuk menyertai kita setiap langkah perjalanan hidup kita di bumi ini, jika kita mempercayai firman-Nya, menaati perintah-Nya, dan merasa puas dengan panggilan kita. Dia telah menjanjikan kita kehidupan yang penuh kemenangan dan berbuah jika kita mau tinggal di dalam Dia dan Dia ada di dalam kita.
Jika kita bergantung kepadanya dan hidup dengan rendah hati di hadapannya sepanjang hidup kita, saat itu kita akan mati bagi diri kita sendiri dan hidup hanya untuk baginya. Betapa besar penghiburan yang kita temukan dalam ayat sederhana ini. Tuhan baru saja menunjukkan kepada kita kebesaran dan keajaiban dari semua yang telah Tuhan persiapkan bagi mereka yang mencintai Dia. Hamparan alam semesta yang luas dan kerumitan setiap aspek ciptanya merupakan cerminan kecil dari kasih sayang dan kesetiaan Tuhan terhadap mereka yang mencintainya. Tuhan sangat peduli pada setiap anak-anaknya. Seperti halnya Israel, tidak ada yang dapat terjadi dalam hidup kita yang kita membuatnya sangat peduli. Dia mendengar seruan kita untuk meminta pertolongan dan memberi kita kasih karunia untuk berdiri teguh di hari-hari yang sulit ini. Saudara-saudara, saat ini kita tinggal di dalam Kristus dan Dia ada di dalam kita. Kita mulai memahaminya bahwa Tuhan baru saja mulai menunjukkan kepada kita kebesarannya, kebesaran tangannya yang perkasa, dan kita dapat berkata bersama Musa, sebab siapakah Allah di surga atau di bumi yang dapat melakukan perbuatan-perbuatan dan mujizat-mujizat seperti Allah kita. Dalam Ulangan 3 ayat 24, Musa mengungkapkan kekagumannya atas kebesaran Tuhan. Ayat ini adalah bagian dari doa Musa ketika ia memohon kepada Tuhan agar ia dapat melanjutkan perjalanan dan memasuki tanah perjanjian. Musa menyadari betapa besar dan perkasanya Tuhan dalam segala pekerjaannya. Ia juga menyatakan rasa terima kasih dan keherannya terhadap keagungan Tuhan yang telah menunjukkan dirinya melalui tindakan-tindakan ajaib selama perjalanan bangsa Israel. Ada beberapa poin yang bisa kita renungkan di ayat ini. Kesadaran akan kebesaran Tuhan. Musa tidak hanya melihat kekuasaan Tuhan dalam kemenangan atas musuh-musuh Israel atau dalam mujizat-mujizat yang terjadi. Namun ia melihat kekuasaan Tuhan dalam seluruh perjalanan hidupnya, dalam setiap langkah yang dia ambil bersama Israel. Ada kesadaran yang mendalam bahwa segala sesuatu yang besar dan luar biasa berasal dari Tuhan yang Maha Kuasa. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, Bapa pengasih, Engkau sendiri yang agung dan luar biasa. Engkau sendiri yang setia dan dapat dipercaya. Kemuliaan-Mu mencapai surga. Terima kasih telah memelihara kami. Tuhan, Engkau baru saja mulai menunjukkan kepada hamba-hamba-Mu ini kebesaran dan kuasa-Mu dan kekuatan lengan-Mu yang perkasa. Karena Allah, apakah yang ada di surga atau yang di bumi? Siapakah yang telah menebus kita dari darahnya sendiri dan memberi kita semua yang kita butuhkan untuk hidup dan kesalehan? Aku memuji-Mu atas karya-karya-Mu yang luar biasa dan tindak-tindakan-Mu yang perkasa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih anugerah dari Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa serta persekutuan dari Roh Kudus yang menyertai kita dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom.